Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga disampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan kita pada pagi hari ini nanti diawali dengan sambutan dari Kak Wazirman. Kemudian setelah itu nanti kita serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Nuril dan Ustazah Nora. Dan mungkin nanti terkhusus Ustazah Nora nanti ada acara khusus bahasa Inggris. Ya, terutama sekali yang dari Pare, kemudian juga kelas 5 ada kelas 6 lah. Fokus kelas 5 6 nanti. Fokus nanti ada pelatihan bahasa Inggris kilat sebentar ya. Baik, kembali Ustaz sampaikan sebelum nanti Ustaz Nuril, Ustaz Zanura menyampaikan, nanti kita minta sambutan dari Kak Wazirman. Kak Wazirman ini beliau adalah sekretaris kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Sungai Penuh. Dan beliau memang sejak dari Panti Asuhan Aisyah Sungai Penuh dulu itu sudah aktif di Pramuka. Kemudian beliau juga menghadiri Jambore Dunia ya, di Jepang beberapa waktu yang lalu. Kemudian sekarang nih, sekarang beliau di kantor Kominfo ya, Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh. Jadi apa yang bisa saya sampaikan kepada anda semuanya, jangan pernah merasa minder apapun kondisi yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu sosok Kak Wazirman menjadi motivasi bagi kita semuanya. Nanti mungkin beliau akan bercerita 10 menit tentang perjalanan hidupnya, kemudian sampai hari ini, dan alhamdulillah lebih kurang 8 tahun di panti ya, di Panti Asuhan Aisyah, dan sekarang malah memiliki anak asuhan sendiri, buka panti sendiri. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Nah, kemudian nanti Ustazah Nora dan Ustaz Nuril nanti akan bercerita bagaimana perjalanan hidup yang mereka lewati, pengalaman-pengalaman dalam memberi manfaat kepada banyak orang. Langsung saja, untuk pertama kita minta kepada Kak Wazirman untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Dr. Anus Bustami MA. Beliau selain dosen saya waktu di YIN Kerinci, juga kakak pembina saya di Dewan Racana. Jadi Pak Bustami ini pernah membawa kami berkemah di Semarang.
tahun 1999. Ya. Setelah itu ke Cibubur juga. Lalu beliau mengajak kami berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain dengan menggunakan transportasi umum sampai kami nginap di Kauman, Yogyakarta. Itu pengalaman yang sangat berarti. Yang sama-sama kita hormati Kak Nuril dan Kak Nora. Saya ketika lebih kurang seminggu yang lalu bertemu dengan Pak Bustami, beliau menyampaikan insya Allah dalam waktu dekat Kak Nuril dan Kak Nora akan datang ke pesantren Arafah ini. Saya langsung mengusulkan, Pak Bus, saya mau ikut. Karena mengapa? Karena saya sangat pengagum beliau berdua ini. Jadi mungkin adik-adik pernah menonton berapa tahun yang lalu di NCTV. Itu memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh berpengaruh dalam hal sosial kebudayaan di Indonesia. Kak Nuril termasuk. Beliau adalah pahlawan untuk Indonesia. Luar biasa sekali. Saya membaca biografi beliau, membaca Instagram beliau, membaca di googling, saya google, di googling itu banyak sekali motivasi Kak Nuril dan Kak Nora ini. Seorang alumni pesantren Gontor, Kak Nora Gontor Putri, santri dan santriwati yang meninggalkan apa nama istilahnya tuh di kota itu Kak? Ya, gemerlap kota di sebuah studio beliau di kota besar, lalu memilih ke hutan untuk pengabdian kepada masyarakat. Itu hasil kaligrafi beliau, harganya tak terhingga. Saya juga penasaran kalau di dalam Google itu dalam ini tidak dijelaskan, tapi saya pikir itu miliaran lah. Nah hasil itu bukan untuk pribadi beliau, tetapi langsung beliau persembahkan untuk masyarakat. Beliau datang ke daerah-daerah terpelosok daerah Jawa sana, daerah-daerah terisolir yang tidak ada listrik, apalagi jaringan wifi tidak ada. Ya, tidak bisa kita main Twitter, TikTok di sana, tidak ada. Kak Nuril dan Kak Nora datang ke sana, lalu membangun sumur, membuat sumur, membangun MCK, sehingga masyarakat sana yang awalnya terkendala masalah air bisa teratasi. Dan itu sudah ratusan, bukan hanya satu. Jadi pantaslah beliau ini digelar pahlawan untuk Indonesia. Tepuk tangan. Terusnya kepada para majelis guru, ustadz dan ustazah di pondok pesantren Arafah ini, kemudian adik-adik santriwan santriwati. Ya, karena kita dalam suasana pramuka ini, mari kita bersama-sama tepuk pramuka. Yang semangat ya. Yang semangat pramukanya. Sekali lagi. Tepuk pramuka. Ya, biasanya ada hadiah-hadiah tambahan. Ya. Karena kita ini mayoritas penggalang ya. Nah, penggalang saya panggil. Kalau kakak panggil penggalang, siap kak ya. Penggalang. Siap. Semangat dikit. Penggalang. Siap. Penggalang. Siap. Tepuk pramuka. Nah itu. Ya. Di dalam pramuka ada tradisional scouting yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada 3 tradisi pramuka yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Pertama, pramuka itu meneriakkan yel-yel. Tadi yel-yelnya luar biasa. Ya. Tapi sekarang ini sudah banyak orang-orang yang meniru yel-yel pramuka. Malah ibu-ibu BKMT juga ada yel-yelnya. Ya, nggak apa-apa. Yang kedua, ya.
Ya, penggalan. Yang kedua, pramuka itu bernyanyi. Ya, pramuka itu bernyanyi, dan yang ketiga, pramuka itu ada tepuk pramukanya. Jadi itu tiga tradisi pramuka yang harus selalu kita gaungkan. Kalau kita di sekolah itu ada OSIS segala macam, ada enggak tepuk OSIS? Tepuk OSIS tidak ada. Tapi kalau tepuk pramuka ada. Nah itu. Hadirin yang saya hormati, saya hanya sebentar saja diberi kesempatan. Terima kasih Pak Bus dan Pondok Pesantren Arafah ini yang telah memberikan kesempatan. Apa yang disampaikan oleh Pak Gusami tadi benar adanya. Saya di samping mahasiswa Pak Bus, kalau di panti itu selaku adik beliau. Jadi saya teringat sekali Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Di musala kami dulu di panti itu, belum sekarang kan sudah berubah jadi masjid itu. Di musala Nurul Jannah namanya itu. Musala Nurul Jannah Panti Asuhan Aisyah Sungai Penuh itu, di samping kiri di atas itu, mungkin Pak Bus sudah lupa, tapi saya sampai sekarang masih ingat. Beliau membuat kaligrafi yang sangat bagus. Bunyi kaligrafinya Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Itu kaligrafi yang beliau tulis. Sekarang kaligrafinya karena musallanya sudah diroboh, sudah dijadikan masjid takwa, kaligrafinya hilang. Disayangkan Pak Bus. Mungkin Pak Bus akan membuat lagi, ya. Nah, itu. Atau Kak Nuril bisa, ya. Karena Kak Nuril ini itu beliau mempunyai aliran atau mazhab kaligrafi baru yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Makanya kaligrafi beliau itu miliaran dijual. Makanya adik-adik santriwati ini belajarlah kaligrafi ini. Nah, saya lanjutkan. Jadi sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nah, dari sana saya termotivasi. Ya, saya Allah untuk mengangkat derajat kita itu bukan karena kita kaya atau karena kita menjadi pejabat segala macam, tidak. Tetapi karena kita mempunyai ilmu dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, ketika adik-adik memilih pesantren untuk tempat belajar, itu jempolnya kalau dalam Twitter itu sampai 5 kali 10 kali. Jangan tepuk tangan kita semua. Ya. Apalagi sekarang adik-adik semuanya, di saat dunia ini sudah dikuasai oleh HP, itu memilih jalur pesantren itu sangat tepat. Jadi adik-adik, jangan lagi ada yang menangis mau pulang. Ya, ini ada ponakan saya nih, Aisyah. Mana Aisyah? Dari Sebukar. Tunjuk tangan Aisyah, berdiri Aisyah. Aisyah berdiri sebentar. Malu dia. Ya, harus tetap semangat. Kalau di pesantren ini adik-adik semuanya, memang sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kita sedih. Saya ada juga ponakan kandung saya, namanya Raina Fatimah Zahra. Dia awalnya di sini, ya. Seminggu ada 5 orang kawannya. Dia panjat pagar. Orang sholat subuh dia manjat pagar, pulang ke kampungnya. Ah itu, jangan seperti itu, ya. Biarlah kita itu tetap, ya katakanlah agak terhindar dari HP, jauh dari teman-teman, jauh dari orang tua. Tetapi ingat lagi sekali lagi, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kita mencari ilmu di sini. Nanti pasti ini akan menjadi bekal adik-adik di kemudian hari. Ya. Jadi jangan pernah kita merasa sedih. Kalaupun sedih itu wajar, kita manusiawi. Tapi lawan itu.
Saya juga seperti adik-adik dulu. Kalau adik-adik ini enak, makannya lengkap. Kalau kami dulu panti bukan sekarang seperti panti sekarang nih Kak Nurul. Kalau panti sekarang ini sudah mewah ya Pak Bos ya. Malah anak-anak panti sekarang ini daging itu sudah bosan tuh Kak Nora ini. Karena sering orang memberikan daging itu. Ya, kas mereka banyak. Kalau panti zaman kakak dulu itu tahun 90 sampai 98 itu memang sebenar-benar anak panti. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Karena memang jangankan masyarakat untuk membantu panti, kalau itu Kak Nuril, masyarakat pun masih tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini kan hampir kadang-kadang itu kalau kita berapa saat di panti itu ada saja yang datang hampir tiap hari, apalagi menjelang puasa ini tambah banyak, sehingga kas panti itu ada terus. Kalau kami dulu tidak. Seingat saya itu 8 tahun di panti, kalau untuk sarapan pagi itu Pak Bos, ya hanya ikan teri dan tomat yang besar-besar itu. Kalau ikan terinya itu ya bukan ikan teri 2, 3. Nah itu. Tetapi motivasi tetap ada. Karena mengingat kaligrafi yang dibikin oleh Pak Gusami itu. Jadi adik-adik, itu dalam skala yang lebih kecil. Kalau dalam skala nasional, ini saya mau cerita nih. Saya berapa waktu nih dikasih 5 menit lagi lah Pak Gus ya. Ya nanti saya ini penasaran mendengar cerita Kak Nuril dan Kak Nora ini. Kalau kita kan masih level, walaupun Pak Gusami ngangkat tadi itu masih level kabupaten kota, ya. Dan itu belum dianugerahi gelar pahlawan untuk kita sebelum masih jauh. Kalau Kak Nuril dan Kak Nurul ini sudah Indonesia. Ya. Saya ingin cerita tadi. Teguh Pramuka. Dulu, ini kita cerita dalam skala nasional dulu ya. Dulu, ketika kita merdeka, adik-adik semuanya, kita merdeka tahun berapa? 19. Itu secara de jure, secara tertulis kita merdeka. De facto, sesuai dengan faktanya, kita sebenarnya 17 Agustus itu baru proklamasi, kita menyatakan, "Oi, kami Indonesia ini merdeka." Tetapi adik-adik, apakah Belanda dan orang-orang Eropa itu sudah mengakui kita merdeka? Belum. Bahasa Arabnya belum apa? Lama. Ya. Belum. Yang mengakui Indonesia merdeka itu hanya orang-orang Arab, Turki, Palestina, Mesir. Itu yang baru mengakui. Orang-orang Barat belum. Sehingga apa yang terjadi? Tahun 1949 terjadi agresi Belanda kedua. Ya, Belanda, Inggris mulai menyerang Yogyakarta dengan senjatanya yang maha dahsyat. Pakai pesawat terbang, pakai pelurunya yang besar-besar. Indonesia tidak punya apa-apa. Kita hanya ada bambu runcing. Tahu bambu runcing? Kalau bahasa Kelinti itu manya namanya. Ya, kalau bahasa kerennya bambu. Kalau bahasa Sepukar itu manya. Ya, Isa ya, manya. Nah, bambu itu diruncing. Penggalan. Bambu itu diruncing. Itu senjata kita. Ya, adalah sedikit senjata, pistol segala macam bekas rampasan perang Belanda dan Jepang itu. Nah, melihat itu adik-adik, Bung Karno dan Bung Hatta di istana Yogyakarta itu sudah menyerah. Tidak akan sanggup kita. Tidak sanggup kita. Kita menyerah saja atau kita berunding saja. Adik-adik perhatikan ini. Ada seorang sosok jenderal, ya, seorang jenderal badannya kurus, menyampaikan langsung datang ke sana, Pak Presiden, kita tidak boleh menyerah kepada Belanda. Satu jengkal pun tanah Indonesia ini tidak boleh kita sampaikan, kita berikan kepada Belanda. Lalu Bung Karno mengatakan, Pak Jenderal,
Kita tidak punya apa-apa. Senjata kita tidak ada. Kalaupun ada, tidak akan mampu mengalahkan Inggris itu yang datang menyerang kita ini. Kita menyerah saja. Kita tunduk saja. Lalu seorang jenderal ini dengan nada yang sangat membentak sedikit, tidak bisa Pak Presiden. Tidak bisa. Kita tidak boleh menyerah kepada Belanda. Tetapi apa yang terjadi adik kemudian, Bung Karno menyampaikan, baiklah jenderal. Jenderal silakan berjuang. Tetapi kami yang sipil ini tetap akan melakukan perundingan-perundingan kepada Inggris dan Belanda ini. Lalu apa yang terjadi adik? Sejarah mencatat Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim dan para pemimpin kita itu ditangkap. Ya. Ibu kota negara Indonesia pindah ke Bukit Tinggi. Presidennya Prawira Negara. Ya, Safrudin Prawira Negara. Seorang jenderal ini dia berjuang terus. Dia melakukan taktik perang gerilya dari hutan Yogyakarta sampai hutan Jawa Tengah itu beliau berjuang, dikejar-kejar oleh Belanda, sehingga dia melakukan penyerangan kepada titik-titik perjuangan Belanda itu. Sehingga apa yang terjadi adik? Dunia mengetahui bahwa ketika Belanda mengatakan Indonesia sudah bubar, Indonesia tidak ada, yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu hanya isapan jempol belaka. Tetapi apa yang terjadi? Jenderal itu menyerang tempat-tempat Belanda itu. Akhirnya dunia tahu bahwa Indonesia masih ada, tentara Indonesia masih ada. Adik tahu siapakah jenderal itu? Ya, beliau adalah Jenderal Sudirman. Maksud kakak seperti ini adik, bukan hanya jenderal. Jauh sebelum beliau menjadi jenderal, beliau adalah santri Pramuka Pandu Hizbul Wathon. Beliau adalah anak Pramuka. Nah, tepuk tangan untuk Jenderal Sudirman. Jadi dengan Jenderal Sudirman itu negara Indonesia ini terselamatkan. Pesan yang ingin kakak sampaikan ini adalah apa adik? Bahwa Pramuka ini bukan hanya segera kita berkacu merah putih saja, tapi lihatlah Jenderal Sudirman itu. Beliau sebelum jauh jadi jenderal, beliau pramuka seperti kita ini. Beliau santri di Jawa Tengah. Kita baca riwayat hidup beliau. Beliau lahir dari adik-adik seperti adik-adik ini. Belajar dulu, belajar sehingga bisa menjadi seorang panglima besar dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada adik semuanya. Mari tetap semangat untuk belajar. Di Gontor itu saya membaca ada berapa 100 santri berpengaruh Gontor. Ya. Salah satunya adalah Kak Nuril ini. Nah, tepuk tangan. Urutan ke-13. Nah, ini urutan cantik gitu. Kalau orang Cina itu 13 itu urutan angka sial. Tapi kalau saya ini orang Muhammadiyah. Kalau angka 13 itu angka keberuntungan. Makanya Muhammadiyah itu memilih pemimpin itu pilih 13. Ya. Nah, jadi Kak Nuril ini termasuk orang yang beruntung, urutan ke-13. Nah, ada salah satu santri yang membuat novel dengan judul Manjada Wajada. Siapa namanya? Pernah ke sini? Aduh, saya nggak diajak Pak Bos ke sini. Saya membaca novel beliau itu sangat menginspirasi. Tapi hari ini kita kedatangan Kak Nuril dan Kak Nurul, Kak Nora, ya, karena mirip nama-namanya. Ya. Kita dengarkan kisah-kisah beliau yang sangat menginspirasi ini. Saya izin Ustazah, ini sudah saya foto, saya ingin viralkan di Facebook saya nanti. Ya. Tapi adik-adik santriawan dan santriwati ini tidak bisa buka Facebook karena tidak boleh bawa HP di pondok ya. Nanti pas waktu pulang bisa lihat.
Bisa lihat Facebook saya, Instagram saya, Twitter saya, namanya Wazirman ya. Saya pegiat media sosial juga. Jadi saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, adik-adik pramuka semuanya. Mari tetap semangat untuk belajar, bahwa keberhasilan kita itu sekali lagi bukan ditentukan oleh harta jabatan, tetapi adalah iman dan pengetahuan yang kita miliki. Kak Nuril dan Kak Nora telah membuktikan itu. Bahkan beliau meninggalkan kemewahan-kemewahan beliau itu. Kalau beliau mau mewah secara pribadi, 1 miliar. Pernah tak melihat uang 1 miliar adik-adik? Saya tidak pernah. Kalau melihat angka-angkanya sering. Kalau melihat uang 1 miliar tonggo, itu tidak pernah. Ya. Kalau 1 miliar itu diberi cendol banjir kali. Tapi Kak Nuril tidak. Beliau uang yang miliaran itu beliau bawa ke pelosok-pelosok untuk membangun Indonesia ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Kak Nuril dan Kak Nora yang banyak di Indonesia ini. Sehingga negara kita menjadi negara yang maju, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih mungkin dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.